Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 5 Februari. Rata-rata penderita bibir sumbing di Taiwan mencapai 300 orang setiap tahunnya. Sebagian besar akan kembali menjalani kehidupan normal setelah pengobatan. Namun di negara-negara Asia Tenggara yang sumber daya medisnya kurang memadai, banyak anak yang melewatkan masa emas pengobatannya. Bulan lalu ada seorang remaja pria berusia 13 tahun dari Indonesia yang didampingi ibu angkatnya untuk menjalani pengobatan di Taiwan. Akhirnya ia dapat tersenyum kembali. Remaja berusia 13 tahun asal Indonesia, Mario, memainkan gitar elektriknya dengan penuh percaya diri. Sulit dibayangkan ia telah mengalami 2 kali kegagalan operasi bibir sumbing yang meninggalkan lubang berukuran 2,5 cm di mulut yang membuat ia kesulitan berbicara dan makan. Dengan bantuan dari beberapa pihak, ia akhirnya datang ke Taiwan bersama ibu angkatnya untuk operasi pada Januari tahun ini. Dan akhirnya ia bisa kembali tersenyum. I can speak clearer. And when I eat, the food doesn't come out of my nose. Operasi mulut Mario merupakan tantangan besar, bahkan bagi dokter Taiwan yang memiliki pengalaman bedah yang kaya, karena operasi sejenis pada umumnya hanya memerlukan 1 kali penanganan, sementara Mario perlu menjalani 2 kali operasi. Operasi kedua dilakukan setelah 2 hingga 3 minggu pemulihan operasi pertama. 第一个礼拜呢，我看到伤口，我吓了一跳，因为已经有部分伤口裂开了。说老实话，我过去30多年来，我从来没有碰过这种并发症。 Taiwan memiliki rata-rata 300 penderita bibir sumbing setiap tahunnya. Dokter mengatakan masa emas pengobatan bibir sumbing adalah sebelum usia 1 tahun atau sebelum belajar bicara agar kemampuan berbicara bisa berkembang dengan lancar. Setelah operasi, Mario masih mengalami kebocoran udara di hidung saat berbicara, pengucapan dan perapalan kata masih kurang tepat. Dokter masih melakukan evaluasi tentang terapi wicara Mario untuk tahun depan. Akhir-akhir ini, sindikat penipuan lagi-lagi menggunakan modus operandi baru berkedok pernikahan di luar negeri yang berpura-pura menjadi makelar untuk mendapatkan komisi dan memikat orang ke Thailand kemudian dipaksa ke Myanmar untuk melakukan penipuan telekomunikasi. Saat ini ada seorang pria yang nyaris menjadi korbannya. Kepolisian Taipei menelusuri jejak dan membekuk 4 tersangka. Seusai interogasi, mereka akan ditangani sesuai kriminalitas perdagangan manusia dan intervensi terhadap kebebasan. Modus penipuan terus berubah. Setelah penipuan pekerjaan bergaji tinggi di Kamboja, kini ada penipuan perjodohan lintas negara. Seorang imigran baru Indonesia bermarga Liao diberi tugas sebagai maklar untuk menyerukan pria berusia 30 hingga 40-an tahun ke Thailand. Jika berhasil, ia akan mendapatkan komisi $250.000 Taiwan. Dan kalaupun gagal, nama pria tersebut dijadikan identitas pernikahan palsu untuk mendapatkan komisi $150.000 Taiwan. 诈骗是不断的重新包装。那过去感情诈骗，你有钱就骗你的钱喽，那现在你没有钱就骗你的人喽。 Seorang pria yang tertipu berangkat ke Thailand pada November tahun lalu. Namun begitu pesawat mendarat, ia disekap 3 pria menuju perbatasan Thailand-Myanmar. Dia akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan berteriak minta tolong di konter bea cukai. 人口贩运集团将它卖给诈骗集团。那被害人发现以后即趁隙逃逸，并向台湾的亲友 联系取得协助以后自行返回台湾。 Sindikat penipuan berkedok cinta membohongi orang Taiwan untuk pergi ke Thailand dan kemudian dibawa ke Myanmar untuk melakukan penipuan digital. Polisi kemudian berhasil menangkap 4 tersangka. Mereka akan ditindak atas kejahatan perdagangan manusia dan menahan kebebasan orang lain. Pemkot Taichung menemukan kandungan simbuterol sebanyak 0,002 BPM pada potongan daging beku babi Thai Sugar. Tanggal 4, UN Eksekutif menggelar jumpa pers antar kementerian untuk menjelaskan hasil investigasi, di mana daging dari sumber dan rumah potong hewan yang sama tidak ditemukan mengandung simbuterol. Pemkot Taichung menyatakan bahwa ditemukannya kandungan simbuterol merupakan fakta dan membenarkan bahwa mereka telah menerima permohonan dari perusahaan Thai Sugar dan akan melakukan pengujian ulang dalam 3 hari ini. Daging babi beku Thai Sugar ditemukan mengandung 0,002 ppm klembuterol simbuterol oleh Biro Kesehatan Kota Taichung. UN Eksekutif segera membuka konferensi pers berhubung isu ini terkait dengan keamanan pangan nasional untuk menjawab pertanyaan publik apakah hal ini disebabkan masalah pakan atau pada peternakan. Namun hasil pengujian Kementerian Pertanian terhadap 45 sampel dari nomor batch yang sama menunjukkan tidak ada klembuterol yang terdeteksi. 同一来源、同一屠宰场、同日屠宰、分切、包装同批次的肉品样品，也都没有检出。 Biro Kesehatan beberapa daerah melancarkan inspeksi dan menurunkan produk dengan batch yang sama dari rak sebagai antisipasi. Meskipun simbuterol dan laktopamin merupakan hormon reseptor beta, keduanya tidak boleh digunakan sebagai obat pembentuk otot tanpa evaluasi yang lengkap.
Wakil Menteri Kesehatan Wang Pisheng mengatakan berhubung nilai evaluasi sangat dekat dengan ambang batas, dia telah mengingatkan unit terkait bahawa hal ini mungkin terkait dengan pengaruh laboratorium dan interpretasi harus lebih berhati-hati. Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Taichung menjawab ke-6 hasil tes darah positif dan segera mengeluarkan peringatan. Sisa spesimen telah disimpan untuk pengujian ulang. Liburan Imlek tinggal beberapa hari lagi. Arus pengunjung memenuhi jalanan belanja di setiap daerah. Kaohsiung dan Tainan pun melakukan pemeriksaan harga. Di Tainan, harga produk segar dan sayuran stabil, namun harga buah-buahan dan bawal putih meningkat. Sementara itu, Kaohsiung melakukan pemeriksaan acak terhadap permen nougat, jamur, dendeng, dan lain-lain. Harga 10 produk meningkat dan 13 lainnya tidak berubah. Dibandingkan tahun lalu, harganya masih relatif stabil. Tim Inspeksi Gabungan Kota Tainan melakukan pemeriksaan harga jual dan kondisi pasokan guna memastikan pedagang jangan sengaja mendongkrak harga sebelum Imlek agar konsumen tidak mengalami kerugian. Hasil pemeriksaan menunjukkan harga buah-buahan dan sebagian buah impor, bawal putih, dan sebagian parsel Imlek semuanya meningkat akibat ongkos kirim dan penurunan kapasitas produksi. Komite Perlindungan Konsumen Kota Kaohsiung juga diam-diam memeriksa 23 jenis produk mencakup permen nougat, kacang mete, jamur, dan dendeng yang dijual di Sanfong Central Street. Harga 10 produk naik sekitar 10%, namun 13 lainnya tidak berubah. Kebakaran hutan terjadi di kawasan Sentral Chili tanggal 2. Api terus menjalar hingga perkotaan, menewaskan sedikitnya 112 orang. Angka fatalitas kemungkinan masih akan bertambah. Ini juga merupakan insiden kebakaran hutan paling fatal di Chili dalam 1 dekade terakhir. Kebakaran hutan terjadi di wilayah Valparaiso di kawasan Sentral Chili tanggal 2. Dipicu oleh suhu tinggi dan angin kencang, api terus menjalar hingga kota Vina del Mar di area pesisir pantai, mengakibatkan banyak orang tewas karena tidak sempat melarikan diri. Insiden tersebut menewaskan sedikitnya 112 orang dan menghancurkan ribuan rumah. Luas lahan yang terbakar di Valparaiso saja mencapai 7.000 hektar. Hingga malam kedua waktu setempat, setidaknya ada 158 kebakaran hutan yang terjadi akibat suhu musim panas di atas 40 derajat Celcius dan kemarau. Ini adalah kebakaran hutan terparah di Chili dalam 10 tahun terakhir. Saat ini, wilayah sentral dan selatan Chili telah memasuki situasi darurat. Pihak berwenang menerapkan larangan keluar mulai jam 9 malam tanggal 3 agar pasokan darurat bisa disalurkan ke area bencana. Juga mengeluarkan amanat evakuasi yang meminta lebih banyak warga mencari tempat perlindungan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.